Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori yaitu hipotesis, teori, dan nilai dalil hukum. Yang pertama, hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Jika data itu valid, maka akan menjadi teori. Nah, jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Yang kedua, pengertian pengetahuan. Secara ensiklopedia of philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasi dan mensistematiskan common sense. Selanjutnya itu pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku menjadi longgar kembali. Yang terakhir itu ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat suara utusannya. Yang terakhir ada perbedaan ilmu dan pengetahuan. Perbedaan ilmu dan pengetahuan ialah bahwa ilmu itu sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Mungkin itu saja, terima kasih. Perkembangan iptek, di mana manusia telah mempunyai jalan pikiran yang rasional, telah memperdalam ilmu pengetahuan hingga muncullah teknologi. Dari ilmu pengetahuan itu ada tahap perkembangan, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Zaman Yunani kuno, di mana batu dijadikan peralatan oleh manusia, sehingga zaman ini disebut zaman batu, berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Zaman Yunani kuno, pada zaman ini dianggap sebagai gudang dari ilmu filsafat. Juga pada zaman ini bangsanya menemukan sikap an inquiring attitude, yaitu suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Zaman abad pertengahan, pada zaman ini hampir semua ilmuwannya adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan dengan semboyan Ancilia Theologia atau abadi agama. Zaman Renaissance, di mana pada zaman ini ditandai dengan sebagai era kebangkitan kembalinya pikiran yang bebas dari dogma-dogma agama, di mana manusia merindukan pemikiran bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Terdapat kemajuan ilmu dalam bidang astronomi. Tokoh terkenal dalam zaman ini ada Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Zaman modern, René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Ia juga sebagai penemu ilmu pasti. Yang dimaksud ilmu pasti itu sistem koordinat yang terdiri dari 2 garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Selanjutnya ada tokoh Charles Darwin dengan teorinya Struggle for Life atau perjuangan untuk hidup. Terakhir, J.J. Thomson dengan temuannya yaitu elektron. Zaman kontemporer, di mana pada zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat itu dalam teknologi komunikasi dan informasi, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Pada zaman ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan, the Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industri lah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila, yaitu ada yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memberikan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Sila ini juga menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Kemudian yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikatnya, tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Jadi IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Selain yang mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Kemudian yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Diambil dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmu memiliki kebebasan untuk pengembangan IPTEK, namun ilmu juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Kemudian yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima ini yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima nilai dasar Pancasila tersebut merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan IPTEK, bahkan menemukan IPTEK dengan syarat mutlak IPTEK tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu memberikan dampak yang positif. Ada juga dampak negatif. Salah satunya, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu. Kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Oleh karena itu, Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Adapun konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu diantaranya, pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Artinya, sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan.
Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengandalkan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa rule of the game itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, peraturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara perkembangan iptek dengan rule of the game. Kemudian yang keempat, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Artinya, pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia yang memandang bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Di sini saya akan memaparkan materi bagian alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, dan cita rasa dalam keadilan. Kemudian yang keempat yaitu gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, pengembangan ilmu dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia antara lain yang pertama ada kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, yaitu ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga ada konsumerisme, yaitu yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat adalah ada pragmatisme, yaitu yang berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama ada keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan manusia sebagian besar masyarakat Indonesia.